Di pasal 12 ayat yang pertama setelah Terah mati, 15 tahun kemudian, Tuhan baru bicara kepada Abraham. Nanti kalau Anda lihat pola hidupnya Abraham selalu begitu. Begitu ada ketidaktaatan, Tuhan berhenti bicara. Nanti kita akan lihat lebih jauh. So, Terah mimpin. Nama Terah artinya delay. Tertunda selama 15 tahun. Dan yang paling berat, 15 tahun Tuhan tidak bicara. Dan 15 tahun tanpa ada rekod catatan apapun tentang hidupnya Abraham. Saya belajar sesuatu. Anda tidak dalam jalur kehendak Tuhan yang sempurna, tidak ada hal apapun yang menarik dari hidupmu yang bisa orang lain tangkap dan pelajari, saudara. Kita ini baru bisa begitu menarik dalam kebenaran, baik dalam kerajaan surga maupun kepada manusia lain, selama kita ada dalam jalur kehendak Tuhan yang sempurna. Begitu Anda keluar dari jalurnya, hidup Anda itu nothing sebetulnya. Dan ini yang berat, 15 tahun skip, lompat, hilang, gak ada apa-apa. Bayangin. Umur 15 tahun itu panjang, saudara. Dibuang. Kalau membayangkan dari baby sampai 15 tahun. Wih, itu sungguh-sungguh 15 tahun, saudara. Dari gak bisa apa-apa sampai ngerti banyak 15 tahun. Itu pertumbuhan proses yang panjang sekali. Cuman hilang. Ngapain dia 15 tahun? Tuhan berkata, aku gak tertarik. Entah. Ikut papahnya katanya. Ditunggu sampai papahnya mati. Mati, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, perhatikan. Sekarang balik ke kejadian 7. Kisah Rasul 7. Ayat yang keempat. Kisah 7 ayat yang keempat. Setelah Terah mati, apa yang terjadi? Kisah 7 ayat yang keempat. Stefanus mengungkapkan buat kita. Kisah Rasul 7 ayat yang keempat. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Setelah ayahnya mati, bahasa Indonesianya, Allah menyuruh dia pindah. Bahasa Inggrisnya, God moved him. Allah yang memindahkan dia. Secara manusia, untuk pindah sendiri sudah berat. Tapi Alkitab berkata, God moved him. Pindahin oleh Tuhan. Boom. Nangkap saudara. Pindahin Tuhan. Tapi nunggu sampai Terah mati. Pertanyaannya adalah, apakah ada Terah-Terah dalam hidupmu? Yang mimpin engkau selama ini siapa? Sahabat? Orang lain? Orang berpengaruh? Atau Tuhan yang jadi Tuhan dalam hidupmu? Sebab kecuali Tuhan yang mimpin kita, akan sangat mungkin terjadi penundaan dalam rencana Tuhan dalam hidupmu. Itu pun kalau masih bisa kembali pada jalur Tuhan yang sempurna. Biasanya begitu off, saudara, baliknya susah sekali. Dan itu tetap ada harga yang mesti dibayar. Kita masih belajar soal Abraham. Yang dikenal karena imannya. Tapi dia mengawali dengan kurang baik. Tapi anugerah Tuhan luar biasa. Saya beritahu ya, Allah punya keteguhan hati. Ketika dia merencanakan sesuatu buat kita, Allah punya keteguhan hati. Kecuali saudara berkata tidak dengan dia. Selama Anda masih mau belajar nurut dengan Tuhan saja. Sekalipun jatuh bangun, kabar gembiranya adalah Tuhan punya keteguhan hati. Dia berkata, aku mau jadiin dia. Itu Tuhan yang luar biasa. Dia bukan Allah yang gampang patah semangat. Ya, begini dia. Cara orang lain. Selama kau bilang, Tuhan, aku jatuh, gua bangun lagi. Sampai bonyok kayak apa, Tuhan. Pokoknya gua mau. Dia bilang, aku senang orang kayak begini. Memang kamu bonyok lebih baik daripada utuh namanya. Ya, proses kita. Tempat daging disalipin, jiwa disangkal. Jatuh bangun, saya tahu. Kita semua akan mengalami begitu. Tapi orang yang mau, saudara, saya beritahu, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Seringkali kita sendiri yang berontak dan bilang, no way. Nah, Anda rugi. Selama engkau mau, saudara,
dia pasti punya kekuatan dan keteguhan hati untuk bawa Anda seperti yang dikehendakinya. Lebih jauh lagi sekarang. Lihat, orang ini akhirnya tahu dia sampai ke Kanaan juga. Nah, Kejadian pasal 12 sekarang. Lihat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini menarik sekali. Kejadian 12 ayat 10. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, lihat saudara, ini ada hal yang menarik di sini. Alkitab mengatakan, dalam bahasa Inggrisnya jelas dikatakan ketika kelaparan terjadi, ya, dikatakan ia pergi ke Mesir. Bahasa Inggrisnya bagus. He went down to Egypt. Dia turun ke Mesir. Istilahnya menarik sekali. Rupanya sudah di tanah Kanaan dan terjadi kelaparan. Tuhan tidak bicara apapun kepada Abraham untuk mengungsi kemanapun. Dia berinisiatif sendiri. Naluri manusianya untuk survive membuat dia bergerak tanpa diperintah Tuhan. Sehingga Alkitab memakai istilah he went down to Egypt. Dia turun ke Mesir. Nah, perhatikan. Oleh setiap orang yang berinisiatif sendiri, yang tidak bekerja seperti yang Tuhan perintahkan, mesti ada konsekuensi yang dia harus tanggung. Tapi kalau kita belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita bergerak sesuai dengan kehendak dan perintahnya, maka segala risiko Tuhan yang tanggung. Nah, perhatikan. Begitu Abraham keluar dari kehendak Tuhan, rasa amannya mulai hilang. Betul? Rasa aman dari mana? Dari musuhnya. Dia sadar dia punya istri cantik. Tapi dia keluar karena kebutuhan perutnya. Keluarnya dia bukan karena kehendak Tuhan. Sehingga perasaan diproteksi Tuhan itu mulai lenyap dan mulai hilang. Betul sekali. Anda kalau keluar dari jalur Tuhan, proteksi Allah tiba-tiba hilang. Begitu dia keluar, dia sadar ketakutannya mulai muncul. Desakan perut laparnya juga muncul bersamaan. Hanya imannya tidak bergerak pada waktu itu. Lalu kemudian dia mencoba untuk melindungi diri. Dia sadar istrinya cantik, ya, dan dia berkata, orang lihat dia pasti ingin ambil istriku jadi istrinya, karena aku suaminya, dia akan bunuh aku dulu. Lalu dia ingatkan lagi pada istrinya perjanjian yang sebelumnya pernah dia katakan. Ngaku saja, kamu adikku. Dan memang begitu kan? Tapi hari itu mereka bukan kakak adik, suami istri. Okay? Dia nipu, dia coba selamatkan dirinya. Tambah kacau hidupnya. Makanya, siapa yang belum menikah, laki yang belum menikah, coba angkat tangan.
Siapa yang ingin istri cantik? Angkat tangan. Saya beri Anda pilihan. Cantik, hatinya jahat. Atau hatinya mulia, wajahnya kurang menawan. Tidak ada C, A atau B. Jujur, siapa ingin istri cantik, hati jahat? Katakan. 1. Oh, ini jujur. 2, 3. Oh, tambah banyak pengikutnya. Siapa pengen sebaliknya? Hati pokoknya mulia, wajah nomor 3, nggak apa-apa. Coba katakan 1. Nomor 2, nomor 3. Kalau saya bilang nomor 3. Saya pernah tanya teman saya, dia bilang, saya milih yang pertama, Pak. Hati bisa bertobat, wajah diubah susah katanya. Wah, tapi ada konsekuensinya loh. Jangan ditulis, coret. Terusin lagi. Lihat nih, ini orang ya, kelaparan, bereaksi. Berharap kepada Firaun. Anda tahu akibatnya. Ngeri. Dia kehilangan rasa amannya. Dia mencoba menutupi dengan berdusta. Ya, dustanya ini kelihatannya membawa hasil. Firaun betul-betul senang sama Sarah. Memang betul Alkitab berkata, yang kutakutkan yang mendatangi aku, yang kucemaskan yang menimpa aku, kata Ayub. Waktu dia mau Sarah, Firaun masih pakai cara diplomatis, saudara. Dikasih dia harta benda, unta, apalagi budak laki-laki dan budak perempuan. Nah, Anda tahu, dari semua pemberian Firaun itu ada budak perempuan, lah. Satu di antaranya bernama siapa? Hagar. Ini kelak melahirkan siapa? Ismail. Dosa ini sampai sekarang ke bawah, saudara. Ini jadi keledai liar. Gara-gara perutmu teriak. Berapa banyak orang lain Tuhan murtad gara-gara perutnya. Jazz, pop, dangdut, segala macam keluar. Lupa Tuhan sama sekali. Tidak urusan Tuhan. Cari makan. Begitu keluar, sadar dia, ketakutan. Persis waktu Adam dan Hawa jatuh. Begitu jatuh, takut. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tanda sudah di luar kehendak Tuhan. Kalau dari Tuhan berkat, saudara. Itu di sini bedanya. Lihat Amsal 10 ayat 22. Coba perhatikan. Amsal 10:22. Ini kalau berkat dari Tuhan seperti ini bentuknya. Amsal 10:22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya bacakan terjemahan lain. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, terus dikatakan, and he adds no trouble to it. Dan tidak ditambahinya dengan persoalan. Ngerti? Anda bisa dapat berkat dan jadi kaya di luar Tuhan. Bisa. Tapi itu di dalam paketnya ada trouble di dalamnya. Ada persoalan. Tapi kalau berkat itu dari Tuhan, Alkitab berkata, itu menjadikan kita kaya, and he adds no trouble to it. Dan tidak ditambahinya dengan persoalan. Allah kalau memberkati, murni memberkati. Abraham cari kekayaan di Mesir. Alkitab berkata, he went down to Egypt. Dia turun ke Mesir. Bukan karena kehendak Tuhan, sehingga rasa amannya hilang. Dia coba nutupi dengan cara dusta.
Dustanya kelihatannya berhasil. Tidak ada orang bunuh dia. Tapi Firaun mau istrinya dan ditambah dengan harta benda. Memang dia dapat harta benda. Di dalamnya ada Hagar. Dan kelak ini jadi trouble dalam hidupnya. Nangkap saudara? Itu yang Anda mesti perhatikan baik-baik. Oleh karena dasarnya sudah mau ke Mesir, dia berharap kepada manusia. Yang diberi, yang dia nikmati bukan berkat. Tapi malah apa? Kutuk, saudara. Coba lihat Yeremia pasal 17. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Silakan. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 dan 8 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan, kita berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan siapa? Manusia, yang bersandar pada kekuatannya sendiri. Kami pernah ngalamin ini, saya mau cerita buat saudara. Kelompok kami ini secara rohani lahir oleh Tuhan itu tahun 79. Itu ada kegerakan pelajar besar di kota ini tahun 79. Satu hari tahun 91 itu menjelang Natal, saudara. Saya lagi doa di kamar saya sendiri. Lalu Tuhan bicara sama saya begini. Kami pada waktu itu nggak punya apa-apa. Gereja juga baru mulai dan nggak punya apa-apa, betul nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan ngomong begini, dia ngajukan pertanyaan ke saya. Umur berapa Yusuf terima penglihatan dan visi? Saya bilang umur 17 Tuhan. Umur berapa visinya tergenapi? Saya bilang dia umur 30 Tuhan. Jadi berapa tahun dia harus nunggu? Saya bilang berapa? 13 tahun. Tanya lagi. Tahun berapa kelompokmu ini aku lahirkan secara rohani? Saya bilang tahun 79 Tuhan. Kau melawat kota ini dengan kegerakan rohani di antara pelajar. Saya lahir baru dan banyak hamba Tuhan yang sekarang jadi pendeta lahir baru tahun itu. Kalau tahun depan, tahun berapa? Saya bilang 92 Tuhan. Berarti berapa tahun kelompokmu ada tahun depan? 13 tahun Tuhan. Terus dia ngomong begini. Maret tahun depan, aku beri kamu sesuatu yang besar. Saya tanya, apa Tuhan? Tidak ada jawaban. Saya tanya lagi, apa Tuhan yang gede itu? Tidak ada jawaban. Udah, siapa yang gak ada jawaban, saya tahu dia gak mau jawab. Artinya dia bilang, nanti tahu sendiri. Tapi manusia kita kan ingin segera ngerti gitu ya. Keluar dari kamar, saya ngomong sama istri saya, Tuhan ngomong begini. Terus dia bilang, yang gede itu apa? Nggak tahu. Terus istri saya berkata gini, ya karena nggak jelas. Ya tolong jangan ngomong orang-orang. Loh kenapa? Sebab kamu sudah ngomong bulan dan tahun. Maret 92. Kalau nggak terjadi apa-apa, bahaya. Kalau terjadi orang berkata, wah kamu bernubuat. Kalau enggak ada apa-apa, bukan bernubuat tapi elu buat-buat. Mirip sama saudara. Saya pikir itu bijaksana juga lah. Tapi hati saya nggak tahan. Saya cerita ke beberapa orang. Terus, satu hari saya ketemu dengan beberapa teman pengurus pada waktu itu. Saya cerita dengan mereka. Mereka tanya, hal besar itu apa? Nggak tahu.
Mereka caranya sama. Bagus, tapi jangan ngomong orang-orang. Sebab kalau tepat, kamu dibilang bernubuat dengan tepat. Kalau tidak tepat, lu buat-buat itu. Tapi saya nggak tahan, saudara. Saya cerita ke banyak orang. Nah, jalan masuk 92. Tidak ada apa-apa. Januari, Februari selesai. Nggak ada apa-apa. Maret awal, saya pikir harusnya bulan ini. Dan di awal-awal tidak terjadi apa-apa. Mulai kira-kira pertengahan Maret, saya ketemu teman saya di Jakarta. Dia punya sebuah bank, komisarisnya dia sakit. Purnawirawan perwira Angkatan Laut. Saya diminta mendoakan, lalu ketika pulang ngobrol. Ngobrol, saya bilang, ini Tuhan mulai kerja di antara pelajar lagi di Semarang. Kantor kami sudah sesak dengan orang nggak punya apa-apa lagi. Dia bilang, Pak, kenapa nggak sewa ruko, Pak? Untuk nanti saya bantu keuangannya. Saya pulang, ngobrol sama teman saya. Ini ada ide begini, mereka pikir bagus. Karena kantor kami dulu kecil sekali. Satu pagi kami doa pagi, ada teman bawa koran. Sambil doa pagi bawa koran. Rohani banget ya, Alkitab dan koran. Surga dan dunia dia pegang semua. Lalu kemudian dia baca koran habis doa. Ada iklan, dijual gedung di sini. Ya, yang kami pakai sekarang ini. Jadi pada waktu kami baca itu, wah, coba dilihat ini. Seperti apa? Waktu dilihat, dulu saya lihat, wih, gede. Dulu, saudara. Sekarang kita berasa kecil. Manusia itu matanya gampang berubah. Anda ngerti? Ini tuh gampang ditipu. Nah, tapi dulu kami kebaktian dengan 100 orang, saudara. Lihat gedung begitu kan, bisa 2000 kan, gede, ya tak? Dari biasa kelompok kecil, dari dikasih gedung gede kan. Wah, gede. Saya bilang, ini ideal, ini buat gereja. Cek yang punya orang Katolik. Lalu kita negosiasi, saudara. Saya lupa janji Tuhan. Kita ngomong. Mantap dalam Tuhan. Wah, betul, ini yang Tuhan kasih. Lalu kita dapat harga waktu itu 265 juta. Lalu kemudian, gimana bayarnya? Lalu dia bilang, sudah, kasih dulu uang muka berapa, nanti nunggu izin gereja keluar. Izin gereja keluar, baru nanti Anda mulai bayar saya. Susah? Semangat, saudara. Tanda tangan. Agree? Kumpulkan jemaat. Mari memberi, saudara. Ini Tuhan beri murah sekali. Pak Timotius Subekti ngomong sama saya, ini nemu ini. Tahu nemu itu artinya, kamu dapat cuma-cuma ini murah. Gedenya kayak begini, segini murah. Dia bilang gitu. Beliau sudah tahu dari awal kami pindah. Jadi, pada waktu itu, kumpulkan uang luar biasa, saudara. Dari 265 juta. Ajaib sekali. Terkumpul 5 juta. Sisanya tinggal 260 juta. Zaman tahun 92. Berapa itu? 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun. Dolar masih berapa waktu itu? Sekarang mungkin ya nggak tahu harga berapa itu. Jadi luar biasa tuh. Tinggal 260 juta. Ngurus izin, kami ngurus izin. Izin, semua surat diselesaikan, hadapkan ke wali kota. Kira-kira 2 minggu, saya pas mau ke Ungaran, ditelepon kantor, dari kantor wali kota. Saya minta pendetanya, seorang pengurusnya ngadep saya sekarang. Jadi saya balik, saudara. Balik kantor wali kota. Bukan yang sekarang, wali kota yang lama. Ketemu, dia lihat berkasnya. Gimana? Dia bilang gitu. Saya ngomong, ya Pak, kami ini gereja, ada jemaat, gak punya gedung sendiri. Oleh berkat Tuhan, kami ada dapat ini Pak. Ya kalau boleh minta izin, dialih fungsikan jadi gereja. Karena tadinya tempat roller skate, tempat untuk diskotik dengan sepatu roda. Bangkrut, tutup, dijual. Dia lihat. Ya udah, boleh. Ke posisi. Terus ya serahkan ke sekretarisnya. Sudah diproses nih, beres. Pakai dulu lah kalau boleh. Untuk kebaktian pakai aja.
Kalau orang tanya, beritahu wali kota sudah setuju. Besoknya kami diundang Sospol. Sospol ngomong gini, Pak, ini kebalik prosedurnya. Harusnya kalau gereja dari bawah ngurus sampai atas. Ini dari atas. Ya Pak, boleh buat Pak, bos oke, kita ikut, katanya gitu. Hari itu dia keluarkan surat sementara dari Sospolnya. Tolong tempelkan di depan gedung itu. Kalau ada orang tanya, bilang Sospol sudah setuju. Kalau macam-macam suruh ngadep saya. Wah. Dan dia bilang, maaf Pak, ini mau pemilu. Mohon sabar, tunggu beberapa saat. Pemilu selesai, kami keluarkan SK-nya. 2 bulan, saudara, keluar. Tidak bersih, tidak minta apa-apa. Bersih. Luar biasa ya. 2 bulan keluar SK-nya. Nah, setelah keluar SK-nya untuk gereja, ini harus diurus, saudara. Karena janjiannya, izin gereja keluar, ini diurus. Kalau nggak keluar, ini kembali. Kami nggak punya uang. Menurut saya, belakangan saya tahu, sebetulnya sudah Tuhan sediakan. Nah, ini otak jalan. Ganti daripada kami berlutut sembayang, karena izin 2 bulan keluar. Tapi yang ini, yang tanah baru cuma 4 hari. Luar biasa ya. Yesus sudah makin dekat kedatangannya nih. Percepatan. Ya. Kalau mau 40 tahun silahkan di padang gurun. Tuhan tidak usah. 4 hari keluar. 4 hari. Mujizat. Mestinya kan sembahyang. Izin aja 2 bulan keluar. Itu pun kehalang pemilu. Keluar. Mestinya kan sembahyang ya. Tuhan kirim dong yang sisanya. Kan sudah tinggal 260. Engkau sudah memberi 5. Mestinya kan begitu. Tidak. Jiwa ini liarnya luar biasa. Nah, saya cerita dari hidup saya sendiri. Supaya Anda ngerti kami pernah melewati seperti apa. Kekonyolan yang pernah saya buat. Malah mikir apa? Utang bank. Direkturnya dulu teman SMA. Bertobatnya bareng. Sekarang jadi orang gede di Jakarta. Jadi begitu ketemu dia senang. Gimana kabarnya? Cerita kita. Kita itu, wah aku seneng. Butuh berapa kalian? 260. Udah, beres. Saya jamin pribadi saya dah. Saya ngurus Jakarta. Diurus sama dia. Dia senang hati bantu kita. Dalam 2 minggu, cair duitnya. Kita berkata, puji Tuhan, Allah menolong kita. Utang padahal saudara itu. Ini kayak Abraham tuh. Went down to Egypt, saudara. Ini went down to the bank sebetulnya. Sama aja. Trouble dalamnya. Kalau berkat Tuhan, dikatakan ini, he adds no trouble to it. Dan tidak ditambahinya dengan persoalan. Nah kami cari sendiri persoalan. Itu gedung rusak parah. Jadi itu uang dibayarkan sama yang punya gedung, kami transaksi selesai. Tapi kemudian yang terjadi, kami harus renovasi gedung itu. Kalau enggak bisa dipakai juga. Rusak. Nah, mulai persembahan jemaat dipakai untuk 2 hal. Bayar angsuran bank, bunga dan bunganya, dan juga untuk renovasi. Pada mulanya lancar dan baik. Pada mulanya. Selalu begitu, pada mulanya. Mesti ada periode bulan madu dengan dosa. Sebelum itu membunuh kita, saudara. Nah, kalau tidak, nggak mungkin orang lain ikuti jejak ini. Tapi tetap toh ada banyak orang yang ikuti jejak yang dulu pernah kita buat secara konyol, saudara. Karena utangan kan gampang. Uang cepat, tapi bayarnya nggak cepat, saudara. Makanya sejak itu sebetulnya saya kalau dengan gereja, saya bilang jangan utang. Kalau ada orang tanya, Pak apa nggak boleh utang? Saya bilang pertanyaanmu sudah salah. Apa kerennya utang itu apa? Kita pernah ngalami kok. Iya Pak. Loh, Indonesia ini gagahnya apa? Utang terus gitu, apa gagah? Mana? Semua kan duit utangan. Kita dihabisin sebagai bangsa ini. Ya, kenyataan toh. Orang yang berhutang, kita berkata, jadi budak orang yang ngutangin. Jadi kalau Anda gagah karena uang utangan, Anda itu hanya budak tapi rodok gagah, penampilannya tok sebetulnya.
Tapi Anda itu budak. Alkitab yang berkata. Saya pernah melewati itu, saudara. Nah, apa yang terjadi? Mulainya lancar. Bentar, satu hari, saudara, Pak Yusak Cipto dari Ungaran ini mau pulang ke Bandung. Diajak oleh Pak Samuel Elkana almarhum. Mampir di tempat kami. Sardinya itu tukang kerja. Wah, semangat sekali. Lalu, dia panggil saya. Dia ngomong, aku ada pesan Tuhan buat kamu. Wah, saya hormat dengan beliau ini. Saya pikir, saya yakin ini Nabi Tuhan. Ya, beberapa tahun terakhir kami jadi sangat dekat. Hubungan kami jadi sangat dekat. Tapi sebelumnya, saya tahu reputasi beliau. Ngomong Tuhan berkata, benar Tuhan berkata. Gitu. Sayang beliau sudah diminta Tuhan berhenti tidak khotbah. Kalau tidak, mestinya ngajar kita akan bagus. Tapi Tuhan suruh berhenti. Nah, Anda bisa baca bukunya yang saya tulis, Hidup Bergaul Karib dengan Tuhan. Itu story beliau dari lahir sampai beberapa tahun yang lalu. Dan ketika saya dengerin, dia ngomong gini, ini pesan Tuhan buat kamu. Kamu jangan berharap kepada manusia. Sebab kalau kamu berharap kepada manusia, nanti membayarmu susah ngutang. Saya ngomong apa? Ya Om, terima kasih. Dia pulang, di hati ngomong apa? Gitu aja kok pesan Tuhan. Berharap ya ke Tuhan jelas. Kita semua tahu. Ya benar nggak? Tidak berharap ke manusia tahu kita. Yeremia berkata terkutuklah, ngerti. Gitu aja kok pesan Tuhan. Sombong nggak? Banget sebetulnya. Di luarnya, iya Om terima kasih. Dalamnya, makanya tuh saudara, orang benar firman. Jangan lihat perawaan dan tampilan depannya. Dalamnya nggak ada orang tahu, saudara. Hormatnya gini, dalamnya begini sebetulnya. Loh ya Pak, benar nggak? Saya kemarin baru ketemu pendeta ya, ngalami kayak begini, tak ceritain. Dia kata, iya Pak, saya juga sama. Ah, iya sama. Oh dagingnya sama, nasi ayam sama sukanya, saya berkata. Sama, manusia itu sudah sama aja. Makanya Alkitab itu relevan terus, kenapa? Karena kita ini modelnya sama, saudara. Udah kebaca semua sebetulnya. Nah, udah 2 minggu kemudian, nggak lama. Saya ke Jakarta, diundang khotbah retreat, saudara. Habis selesai khotbah, satu orang bapak datang ke saya, orangnya tinggi, kurus. Saya nggak tahu dia, nggak kenal dia. Kenalan, terus berkata gini, wah Pak, saya diberkati dengan firman yang Bapak sampaikan. Terus dia mulai konseling, cerita hidupnya. Sempat berdoa sama-sama, dia keluarkan dompetnya, kasih kartu nama. Dia bilang, Bapak kapan ke Jakarta lagi? Oh 2 minggu lagi, saya bilang. Tolong Pak mampir kantor saya. Kita makan siang sama-sama ya Pak. Boleh, saya bilang. Tulis tanggalnya, jamnya berapa, hubunginya di telepon mana. Saya bawa itu kartu nama, pulang ke Semarang. 1 minggu sore saya ngobrol dengan teman-teman habis kebaktian. Saya cerita apa yang terjadi di Jakarta, lalu saya tunjukkan, saya diberi kartu nama sama orang. Nah teman saya baca kaget, loh ini bos saya ini. Ini managing director sebuah grup konglomerat besar. Oh saya nggak tahu, ini orang terkenal. Nah lihat nih, Anda akan ketemu sekarang dengan orang terkenal. Managing director satu grup konglomerat besar. Sampai sekarang masih sering muncul di koran, di majalah. Ada. Tadinya saya nggak tahu dia. Sekarang saya pulang, saya tahu. 2 minggu kemudian, ketemu betul, saudara. Nah, ketemu makan siang di kantornya dia, di Sudirman. Saya masih ingat yang saya makan apa. Saya masih ingat yang dia makan apa. Sampai sekarang. Sebab ini pengalaman susah dilupakan seumur hidup, saudara. Duduk makan ngobrol, terus dia tanya begini, Pak, Bapak ada proyek pekerjaan Tuhan apa yang saya bisa bantu? Saya nggak ngomong duluan lah saudara, dia menawarkan diri. Sebab begini Pak, grup kami ini baru nolong seorang hamba Tuhan, dia sebut nama. Kami dalam waktu beberapa minggu, 2 minggu sudah bisa mengumpulkan 7 miliar Pak. Untuk pendeta ini membangun gereja di Jakarta. 2 minggu 7 miliar. Kebutuhan kami bayar utang dan renovasi pada waktu itu saudara hanya 600 juta. Dia ngomong bantu 7 miliar.
Saya nggak ada 10%-nya kan? Dia bilang, kami bantu 7 miliar. Apa Bapak ada pekerjaan Tuhan yang bisa juga kami bantu? Ada enggak saudara? Ada. Mesti bilang ada. Di situ lupa peringatan Tuhan. Jangan bergantung pada manusia. Sebab dari awalnya sudah kita sepelekan. Ngerti? Kesombongan itu sebelum kejatuhan. Awal dari kejatuhan, sombongan. Saya bilang, puji Tuhan Pak, ada. Saya cerita, gini. Anda Bapak butuh berapa? Nggak banyak Pak. 600 juta saja. Itu tahun 92. Dia bilang, baik Pak, serahkan saya. Nanti saya yang bekerja. Saya minta proposalnya Pak. Saya pelajari, nanti biar saya yang kerjakan. Wah, terima kasih. Pulang, hati senang. Sampai Semarang, saya buat proposalnya. Kirim Jakarta. Nah, sejak saat itu, hati saya condong kepada siapa? Manusia. Nggak sadar loh saudara. Kalau ditanya, oh ketua. Kenyataannya, manusia. Anda ngerti? Setelah 2 minggu lewat, saya bilang, coba dicek di bank kita. Ada kiriman tidak? Nggak ada Pak. Berapa hari cek lagi? Nggak ada Pak. Cek lagi? Nggak ada. Dan malah saudara, keuangan kami merosot. Semua orang yang ikut bantu pembangunan malah pada bangkrut. Drop. Dan saya bersaksi pada saudara, sampai hari ini tidak pernah ada kiriman 1 rupiah pun saudara. Sampai hari ini. Saya sudah tunggu berapa? 11 tahun. Dan itu gedung sudah hampir kami tinggal lagi loh saudara. 11 tahun. Nggak ada apa-apa. Ayo. Memang persis Maret 92 Tuhan kasih ini. Tapi sampai sekarang nggak ada apa-apa. Saya pikir ya, Tuhan lupakan, dihapus memorinya. Dia bukan tipe orang seperti itu loh saudara. Ketemu saya itu biasa, baik sekali. Seperti tidak ada apa-apa. Dan memang tidak ada apa-apa sampai hari ini saudara. Saya nggak nyalain dia. Saya yakin Tuhan. Firman berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Macet berkatnya. Mulai beli ini beli itu nggak kebayar. Sudah di luar nama jelek, dengan bank mulai goyang kami. Kami ngerti yang namanya overdraft itu di situ saudara. Bunga nggak kebayar, dimasukkan pokoknya lagi. Terus itu ngeri sekali. Sampai puncaknya 6 bulan bayar bunga tidak bisa. Karena waktu itu persembahan sebulan nilainya sama dengan bunga bank sebulan. Kalau saya ambil semua saya masukkan di bank, ya pokoknya masih nggak goyang, tetap. Tapi listrik mati, telepon mati, full timer mati pelan-pelan. Ya tuh nggak makan mereka. Terpaksa dibagi. Banknya nggak kebagian. 6 bulan saudara. 6 months. Bayangin. Dan orang yang bantu kerja keras buat gereja bangkrut malah. Itu. Mesti kalau dari manusia itu bonusnya nggak enak saudara. Itu bonusnya gini nih. Seperti Anda naik bis dari Semarang, Anda mau ke Ungaran, diturunkan di pantai selatan. Itu bonusnya tuh. Mau saudara? Mbak mau apa? Enak tuh saya tambahin. Pantai selatan. Lu balik ke Ungaran, bayar sedikit lebih mahal kan? Repot di ongkos saudara. Bayarnya itu harganya susah. Setelah 6 bulan, nah ini Anda perlu bertobatnya di sini. Saya cerita semua kekonyolan kami ya. Supaya Anda bisa mengerti. Tuhan tetap kerjanya sama. Abraham jungkir balik kayak begini, saya ngalami. 6 bulan nggak bisa bayar. Banknya mulai bergerak. Pengurus dicoba didatangi, menghindar semua.
Mau apa? Di tengah-tengah keadaan begitu, 94, gereja spread, separuh lebih pergi. Ya, saya nggak nyalain lah. Nah, mereka berkata, ini gereja sudah hopeless, pergi, buat gereja sendiri. Apa berat? Itu pengalaman terburuk dalam hidup saya. Tapi kalau saya ulang balik, saya berkata, itu pengalaman mematangkan kekuatan di dalam, luar biasa. Pengalaman buruk itu mematangkan yang di dalam, membuat kita makin kenal dengan Tuhan kita. Lalu banknya mulai telepon saya satu hari. Saya diterima teleponnya, orangnya halus, sopan, baik. Dia bilang, Pak, minta maaf Pak, mau tanya, kira-kira gereja bisa bayar nggak hutangnya? Bisa ngelunasin tidak? Wah, langsung dengan semangat 45 saya bilang, bisa! Wah, dia senang toh? Wah ya syukur Pak kalau bisa. Tapi caranya bagaimana Pak? Nah itu saya nggak tahu saudara. 6 bulan saya kerja keras, berusaha cari uang. Terus terang bicara saudara, dengan teman-teman lain, saya dianggap orang berpenyakit kusta. Takut kalau saya datangi, saya minta duit. Saya ngerti jungkir baliknya orang kesusahan ditagih hutang, saudara. Walaupun bukan hutang pribadi, tapi nyangkut gereja. Dan dia bilang, gimana Pak cara? Saya nggak tahu. Dia bilang, ini sudah 6 bulan Pak, tidak bayar bunga sama sekali. Saya tahu. Dalam keadaan kecepit, entah dari mana saya nggak tahu, saudara. Aku rasa Tuhan juga lah. Saya bisa ngomong gini. Sudah Pak, gini aja. Beri kami waktu 2 minggu. Nanti saya putuskan kata akhirnya bagaimana. Wah, bagus Pak. Kalau 2 minggu masih boleh lah. Dan dia bilang, ya maaf Pak. Kalau memang tidak bisa, terpaksa kami lelang. Anda bisa bayangin gereja dilelang. Dijual karena tidak bisa bayar utang. Gereja JKI Injil Kerajaan. Pendetanya Petrus Agung, saudara. Anda bisa bayangin. Tutup telepon selesai, nyesel saya. Kenapa kok 2 minggu minta waktunya? Kok enggak 2 tahun, 20 tahun, itu kan mending. 6 bulan berusaha loh. 2 minggu itu nothing, hilang sekejap saudara. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Saya lagi bingung di kantor, nggak tahu mesti ngomong apa saudara. Datang beberapa guru sekolah minggu di gereja. Sekarang di antara mereka sudah jadi misionari-misionari luar biasa. Datang, dia bilang, Pak, kami mau ngomong sebentar. Oh ya, silahkan. Saya bilang. Dan dia bilang, kami mau ini Pak, mau minta izin untuk berdoa di gereja. Saya bilang, oh aneh tuh. Berdoa nggak usah minta izin. Saya bilang, makin banyak berdoa makin bagus. Enggak Pak, tadi pagi, dia bilang, Tuhan ngomong sama kami. Mulai malam ini, tiap malam selama 2 minggu. Tuhan suruh kami doa di gereja, tiap malam mulai jam 12:30 malam. Itu masih bisa ngomong di hati kayak dukun. Orang tuh sombong nggak ketahuan saudara ya, nggak ketahuan, tapi tetap ada di sini. Tapi Tuhan ngomong sama saya begini, kamu ini orang sudah kecepit masih bisa ngomong begitu. Apa kamu punya pilihan lain? Ya nggak punya Tuhan. Ngikut, dia bilang. Lah, saya bilang, oke, saya ikut berdoa. Di gereja cuma 3 orang yang tahu loh saudara, tentang kondisi gereja. Cuma 3. Yang lain tidak tahu. Lalu kemudian dari situ mulai saudara. Sembahyang. Nggak tahu masih doa apa, nggak tahu. Saya bilang, loh kamu disuruh doa untuk apa? Nggak tahu Pak. Ya sudah gini aja. Karena nggak tahu doa untuk apa, bahasa roh. Ya katanya. Kayak orang gila. Dari jam 12 sampai setengah 3, jam 3. Irasata kaya Pak, muter-muter gereja, muter-muter di dalamnya. Kayak orang gila betul. Saya nggak tahu, Hasto kamu ikut nggak? Ini coba saksinya nih. Orang gila, orang minyak, orang gila. Tidak ada orang tahu itu karena apa. Saya tahu. Pokoknya jangan sampai hilang di gereja itu, mangi tangan terus. Jangan nggak tahu bahasa roh. Seminggu lewat sampai suaranya habis. Ya teriak-teriak tiap malam saudara. 10 hari berlalu, tidak terjadi apa-apa. Hari ke-11, tidak terjadi apa-apa. Sampai hari ke-12. Saya bilang, lusa terakhir, saya bilang habis ini kita.
Sudah habis suaranya dan tidak terjadi apa-apa. Malam itu atau pagi itu lebih tepatnya. Kami udah lemas semua di bawah di karpet. Mau apa lagi, udah habis suaranya. Dan di situ Tuhan bicara sama saya. Dia hadir. Saya nggak lihat, tapi saya berasa. Dia ngomong di depan saya. Apa kamu ingin aku lepaskan kamu dari jerat hutang? Dia pakai istilah jerat hutang. Saya tulis di buku itu, bebas dari jerat hutang. Sebab apa kamu mau aku bebaskan kamu dari jerat hutang? Saya bilang, Tuhan, sudah nggak usah tanya lah, langsung aja. Saya bilang, ini tolong. Gitu. Kalau dia bilang, apa kamu mau aku berkati? Kalau kamu tanya langsung, please. 2 hari lagi nih, habis kita. Tanya segala, tapi Tuhan selalu tanya. Orang yang lumpuh di Bethesda 38 tahun ditanya, apakah engkau mau sembuh? Loh, orang sakit mau dong. Tapi Tuhan selalu tanya. Siapa tahu kita menikmati kekonyolan seperti itu, ya kan? Siapa tahu kita belum lelah konyol seperti itu. Siapa tahu dia mau kita ngomong. Saya bilang, please. Dia bilang, pakai caraku, bukan caramu. Saya bilang, caramu apa Tuhan? Korban. Dan kamu pendetanya, duluan korban. Baik Tuhan, apa yang kau mau? Jual mobilmu, persembahkan kepadaku. Saya bilang, baik. Saya diberi orang waktu itu Mazda 323. Mobil pertama saya beri, ya Tuhan ganti dengan ini. Lalu kemudian saya ngomong ke istri saya, dia di sebelah saya bisikin dia, mobilnya diminta Tuhan. Dia bilang, kasih. Yakin kasih. Nah, tahu jawabannya saudara. Selesai doa, baru saya cerita malam itu. Ini kenyataan yang kita alami saudara. Kita ini punya utang dan tidak bisa bayar. Sebetulnya kita doa sampai 12 hari ini. Ternyata memang untuk ini. Tapi hari ini saya sudah tahu jawaban Tuhan. Kita harus korban. Dan saya akan korban duluan. Besok saya jual mobil saya. Dan semuanya saya persembahkan buat Tuhan. Lalu itu menggerakkan hati mereka. Pada korban. Sebagian besar pelajar. Jam tangannya dilepas, anting-antingnya dilepas, saudara. Ranselnya dikasihkan, Walkman-nya dikasih. Datang ke gereja bawa TV kecil dikasih. Nggak berarti secara nilai uang. Satu mahasiswa kedokteran, sekarang jadi dokter di Papua. Maaf kata ya saudara ya, kakinya agak cacat. Dia dari keluarga sederhana di luar kota, dia tulis kertas kecil. Saya tidak punya apa-apa. Tapi uang ongkos angkutan kota saya dari tempat kos ke kampus. Selama 3 bulan saya persembahkan buat Tuhan. Saya akan jalan kaki ke kampus. Jauh. Berapa kilo? Perempuan. Waduh, nyentuh saya. Uangnya nggak seberapa. Tapi sacrifice-nya besar. Satu keluarga, suami istri, keluarga muda, datang ke saya waktu itu. Hari berikutnya dia bilang, Pak, ini yang saya punya. Dia keluarkan dari sakunya, barang dibungkus tisu. Apa Pak? Saya buka. Emas batangan 1 kilo. Dia bilang, ini bukan dari hasil kerja kami Pak, ini warisan dari Opa. Itu capnya Mas, Bank Batavia. Zaman kita belum lahir tuh Mas sudah dicap saudara. Ini dari Bank Batavia Pak. Jadi dia persembahkan. Hari terakhir persis saudara. Kami kumpulkan semua korban kami sembahyang di depan Tuhan. Tuhan, ini yang terbaik yang kami punya. Kami jual dalam sehari, mobil saya laku cukup bagus. Saya masih ingat harganya 26,5 juta kalau nggak salah laku. Masih jual. Kami bisa mengumpulkan kurang lebih waktu itu 60 juta dari penjualan barang-barang itu. Dan saya masukkan ke bank langsung. Hari di mana dia harusnya telepon saya, kami masukkan 60 juta. Jadi kan sudah cukup gede pada waktu itu. Nah itu membuat dia diam saudara. Saya bersaksi pada saudara, ajaib. Sejak hari itu, minggu berikutnya, aneh. Persembahan jemaat otomatis bisa naik. Tanpa diperintah apapun. Dan butuh waktu kurang lebih 11 bulan kemudian. Dan semua hutang kami lunas. Yang luar biasa, selama 11 bulan itu, selalu ada dari jemaat yang tiap bulan bisa beli rumah baru untuk mereka. Saya berkati tak berkati satu itu 11. Tiap bulan satu. Sungguh saudara,
Kita punya Tuhan yang luar biasa. Anda belajar dari pengalaman ini. Saya pernah buat kekonyolan yang luar biasa. Nanti ketika engkau makin intens melayani Tuhan, ada kebutuhan apapun, jangan pakai otak sendiri untuk menyelesaikan masalah. Jangan went down to Egypt. Jangan turun ke Mesir. Anda mesti tunggu dia ngomong apa. Itu bukan bagian yang mudah. Tapi saya bilang, dalam anugerah Tuhan, kita dilakukan dia. Amin. Tutup Alkitabmu, kita berdoa sama-sama. Mari berdiri sama-sama, saudara. Saya mau sampaikan beberapa hal sebelum kita selesai siang ini. Nanti sore kita masih meneruskan, kita belajar soal impartasi karunia, urapan, dan roh Tuhan dalam hidup kita. Ada 6 poin, saya sampaikan 3 poin kemarin, dan nanti sore kita akan teruskan dengan 3 yang sisanya. Besok pagi selama 2 kali, kalau tidak ada perubahan, saya minta Ibu Elis untuk melayani kita. Saya harap tidak ada perubahan. Dan sore Anda akan belajar lagi soal mesbah keluarga, soal cell group, supaya selama 6 bulan ini Anda terbina dengan baik. Tapi Kamis saya akan teruskan dengan pelajaran soal Abraham. Dan kemudian sampai Jumat kita belajar soal Ishak dan Yakub. Saya harap akan tuntas sampai dengan hari Jumat siang. Dan saya ingatkan Anda, sewaktu-waktu catatanmu akan dikumpulkan, kita akan lihat seberapa yang Anda catat. Dan nanti pada waktunya akan diumumkan kapan kita buat tes lagi, secara berkala akan dibuat tes. Dan materinya tidak akan susah, hanya sedikit perlu hikmat Tuhan untuk bisa menjawabnya. Tapi kalau Anda ikuti dengan baik, akan sangat simpel. Tapi saya harap catatan yang paling besar ada di hati saudara. Tandanya adalah hidupmu diubah seperti yang Tuhan mau. Mari angkat tangan sama-sama. Kiara patah syata kara pala patah soto korobo syete kiara pala patah kara pala patah kurya mata. Masata kara sete korobo sete kurya mata kala patah sata kala mata kala. Inara sende koro sata kaya patah sondo korobo takaya rapala. Inara sende korobo takaya lana kere mete kurya. Kiara sonde mete takaya lama tokona mata kaya. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita keluar ucapan syukur ini. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Nah, hari ini Engkau sediakan, Engkau limpahkan buat kami. Biar hati kami meluap dengan syukur pada siang hari ini. Mari angkat tangan sama-sama saya lagi. Ucapkan terima kasih kepada Yesus.